Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Syifel Salajayadi. Kali ini saya akan membahas mengenai fenomena joki tugas yang semakin banyak digunakan dengan judul Joki Tugas Kuliah, Jalan Pintas Akademik atau Cermin Masalah Pendidikan. Nah, kalau kita membicarakan dunia perkuliahan pada saat ini, ada satu fenomena yang semakin sering dibicarakan, tapi seringkali dianggap sepele, yaitu joki tugas kuliah. Praktik ini bukan lagi hal yang tersembunyi. Kita bisa menemukannya dengan mudah di media sosial, mulai dari Instagram, TikTok, hingga grup percakapan mahasiswa. Jasa yang ditawarkannya pun beragam, dari pembuatan makalah, PowerPoint, laporan penelitian, hingga skripsi. Fenomena ini menjadi menarik untuk dibahas, bukan hanya karena melanggar etika akademik, tetapi karena menunjukkan adanya persoalan yang lebih besar dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, saya ingin mengajak kita semua melihat joki tugas kuliah bukan hanya sebagai kesalahan individu mahasiswa, tetapi juga gejala sosial yang berkaitan dengan tekanan akademik, sistem penilaian, ketimpangan sosial, dan perubahan nilai dalam dunia pendidikan. Seringkali mahasiswa yang menggunakan jasa joki, lalu orang lain langsung menyimpulkan atau langsung dicap malas atau tidak bertanggung jawab. Padahal jika kita lihat lebih dalam, kenyataannya tidak sesederhana itu dan realitasnya jauh lebih kompleks. Banyak mahasiswa berada dalam kondisi yang penuh tekanan, beban tugas menumpuk, tenggat waktu berdekatan, tuntutan nilai tinggi, dan tidak sedikit mahasiswa yang harus membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Dalam kondisi seperti ini, joki tugas kuliah muncul sebagai solusi cepat yang dianggap praktis. Dalam kondisi seperti ini, mahasiswa berada pada situasi serba terdesak. Mereka dituntut untuk memenuhi standar akademik, tetapi tidak selalu dibekali dengan waktu, dukungan, dan ruang belajar yang memadai. Akhirnya, sebagian mahasiswa memilih jalan pintas agar bisa bertahan, bukan karena tidak ingin belajar, tapi karena sistem yang membuat mereka merasa tidak punya pilihan lain. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori pilihan rasional atau rational choice theory. Nah, teori ini memandang individu sebagai aktor rasional yang akan memilih tindakan yang dianggap paling menguntungkan dengan resiko yang paling kecil. Bagi sebagian mahasiswa, menggunakan joki dianggap sebagai pilihan rasional. Dengan membayar jasa tertentu, tugas selesai tepat waktu, nilai relatif aman, dan tekanan akademik bisa berkurang. Masalahnya, ketika sistem pendidikan lebih menekankan hasil akhir berupa nilai dibandingkan proses belajar, maka pilihan-pilihan semacam ini akan terus bermunculan. Masalah berikutnya muncul ketika praktik ini mulai dianggap biasa. Banyak mahasiswa mengetahui bahwa temannya menggunakan joki, tapi tidak mendapatkan sanksi apapun. Bahkan ada yang tetap lulus dengan nilai baik. Lama-kelamaan, kejujuran akademik tidak lagi dianggap sebagai hal yang penting. Yang lebih penting adalah tugas dikumpulkan dan nilai keluar. Kondisi seperti ini menggambarkan lemahnya norma sosial ketika aturan masih ada, tapi tidak lagi benar-benar ditaati. Kampus yang seharusnya menjadi ruang pembentukan nilai dan etika justru berubah menjadi ruang kompromi. Pelanggaran bukan lagi sesuatu yang memalukan, tetapi sesuatu yang dimaklumi. Fenomena joki tugas memperlihatkan adanya ketimpangan dalam dunia pendidikan. Mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi bisa dengan mudah membayar joki. Sementara mahasiswa yang tidak memiliki uang harus mengerjakan semuanya sendiri. Meskipun bebannya berat, akibatnya nilai prestasi akademik tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kemampuan intelektual atau usaha belajar. Pendidikan yang seharusnya membuka kesempatan yang sama justru bisa memperkuat perbedaan.
Mereka yang memiliki sumber daya lebih besar akan lebih mudah bertahan, sementara yang lain harus berjuang lebih keras dalam sistem yang sama. Dampak dari fenomena tugas joki ini tidak hanya dirasakan selama masa kuliah, tetapi juga dalam jangka panjang. Mahasiswa yang terbiasa menggunakan jasa joki akan kehilangan proses belajar yang seharusnya mereka jalani. Kemampuan berpikir kritis, menulis, menganalisis, dan memecahkan masalah tidak berkembang secara optimal. Ketika mereka memasuki dunia kerja, ketimpangan antara gelar akademik dan kompetensi nyata akan terlihat jelas. Hal ini dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia dan kepercayaan masyarakat terhadap lulusan perguruan tinggi. Selain itu, fenomena ini juga mencederai nilai keadilan dalam pendidikan. Mahasiswa yang jujur mengerjakan tugas sendiri seringkali merasa dirugikan karena harus bersaing dengan mereka yang menggunakan jalan pintas. Jika kondisi ini dibiarkan, maka motivasi untuk belajar secara jujur akan semakin menurun. Pendidikan pun berubah menjadi sekedar proses administratif untuk mendapatkan ijazah, bukan proses pembentukan manusia yang berpikir secara kritis dan beretika. Setidaknya ada 41 akun jasa joki tugas yang ditemukan Kumparan di Instagram. Akun-akun ini pun terlihat masih aktif. Dan benar saja, saat mencoba menghubungi akun itu, tim Kumparan menemukan berbagai variasi biaya yang dipatok joki. Mulai esai yang dibanderol 80.000 sampai 200.000, terus makalah sekitar 400 ribuan, proposal 800 ribuan, hingga skripsi sejutaan per babnya. Lebih jauh lagi, fenomena ini juga merugikan mahasiswa yang memilih jujur. Mereka harus bersaing dengan hasil kerja yang tidak sebanding dengan usaha. Jika kondisi ini dibiarkan, maka semangat belajar dan kepercayaan terhadap sistem pendidikan akan semakin menurun. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa solusi terhadap fenomena joki tugas tidak hanya mengandalkan hukuman dan sanksi. Pendekatan responsif dan saja tidak cukup. Perguruan tinggi perlu melakukan refleksi terhadap sistem pembelajaran yang diterapkan. Beban tugas perlu disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang jelas. Penilaian tidak seharusnya hanya berfokus pada produk akhir, tetapi juga pada proses. Selain itu, pendampingan akademik bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan juga harus diperkuat. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk belajar, mencoba, dan bahkan melakukan kesalahan tanpa harus takut gagal secara sosial maupun akademik. Jika sistem pendidikan lebih manusiawi dan adil, maka kebutuhan akan jalan pintas seperti joki tugas akan berkurang dengan sendirinya. Sebagai penutup, fenomena joki tugas kuliah bukan hanya soal individu yang curang, tetapi tentang bagaimana sistem pendidikan bekerja hari ini. Joki tugas adalah cermin dari tekanan akademik, ketimpangan sosial, dan melemahnya nilai kejujuran. Pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bukan hanya mengapa mahasiswa menggunakan joki, tetapi pendidikan seperti apa yang sedang kita bangun. Jika pendidikan hanya berorientasi pada nilai dan kelulusan, maka jalan pintas akan selalu ada. Namun, jika pendidikan kembali menempatkan proses belajar, integritas, dan keadilan sebagai nilai utama, maka kejujuran akademik tidak perlu dipaksakan. Ia akan tumbuh dengan sendirinya. Sekian dari saya, Syifa. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.